Kayaknya sekarang di mana-mana kita disuruh bikin personal brand ya. Sering banget kita dengar, kalau kamu nggak bangun personal brand tahun ini, wah rugi banget. Tapi gimana kalau pendekatan itu sebenarnya kurang pas? Nah, hari ini kita bakal bongkar strategi membangun personal brand dari nol, pakai sudut pandang yang unik dari Rama Satya, yang ngasih kita cetak biru yang jauh lebih strategis. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan intinya. Kebanyakan panduan di luar sana tuh langsung asumsi aja kalau semua orang wajib punya personal brand. Tapi bener nggak sih begitu? Apa ini satu-satunya jalan buat sukses di zaman sekarang? Ini pertanyaan yang kelihatannya sepele tapi penting banget dan sering kelewat. Dan inilah jawaban yang lumayan bikin kaget dari Rama Satya. Dalam banget kan? Menurut dia, personal branding itu bukan tiket sakti buat semua orang. Ini tuh alat yang kuat banget. Tapi ya cuma buat orang yang tepat dan dengan persiapan yang benar-benar matang. Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus paham dulu nih, kenapa dia bisa bilang begitu. Oke, kalau personal branding bukan buat semua orang, terus buat siapa dong? Nah, menurut Rama, supaya bisa berhasil dan awet, kita tuh perlu punya 3 pilar dasar ini. Ini bukan soal jago ngedit video atau gimana caranya viral, bukan. Ini soal apa yang ada di dalam diri kita. Ini fondasinya. Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, value atau nilai. Gampangnya gini, apa sih nilai yang lo kasih ke orang lain? Apa lo menghibur atau lo ngasih ilmu? Tanpa nilai yang jelas, ya sama aja kayak emas palsu. Lama-lama kelihatan belangnya. Kedua, karisma. Ini soal gimana orang lain ngelihat lo. Rama nyebutnya rekayasa persepsi. Cara ngomong, cara berpakaian, bahkan PD-nya lo, itu semua ngebentuk karisma. Dan yang keren, karisma sejati itu seringnya datang dari kompetensi, yang akarnya ya balik lagi ke value. Terakhir, positioning. Ini soal gimana lo nempatin diri secara unik. Intinya, jadilah diri sendiri. Kisah unik lo inilah yang bakal narik orang-orang yang, ya, satu frekuensi sama lo. Tanpa 3 pilar ini, bangun brand bakal susah banget buat jangka panjang. Nah, kalau fondasinya udah kokoh, sekarang waktunya milih nih, lo mau jadi kreator yang kayak gimana? Ini keputusan strategis pertama yang bakal nentuin arah konten lo dan cara lo dapat duit. Karena beda tujuan akhir, ya beda juga jalannya. Nah, ini yang disebut Rama sebagai scale of command. Jadi di satu sisi spektrum, ada yang namanya closeness atau kedekatan. Kreator tipe ini fokusnya ke gaya hidup, bangun hubungan yang akrab banget sampai audiens ngerasa kayak teman dekat. Karena dekat inilah cara utama dapat duitnya, ya lewat endorsement. Di sisi lain, ada authority atau otoritas. Mereka ini fokusnya ke edukasi, jadi ahli di bidangnya. Rasa hormat dan keahlian inilah yang bikin mereka cocok banget buat jualan produk informasi kayak kursus atau coaching. Jadi pertanyaannya, lo mau ada di mana di antara dua ini? Sekarang kita masuk ke taktiknya. Nggak semua konten itu sama tujuannya. Ada konten yang dibikin buat nambahin audiens, ada juga yang dibikin khusus buat jualan. Paham bedanya? Ini tuh kunci banget biar kita nggak kejebak cuma ngejar views, tapi hasilnya nol besar. Di sini Rama pakai analogi yang keren banget. Mosquito bite versus shark bite. Konten gigitan nyamuk tuh ibaratnya ngebahas cara dapetin 1000 followers pertama. Masalahnya umum, solusinya nggak ribet dan narik banyak orang. Ini bagus banget buat nambahin audiens. Nah, sebaliknya, konten gigitan hiu itu ngatasin masalah yang lebih spesifik dan sakit banget rasanya. Contohnya, punya 100.000 followers tapi kok penghasilan di bawah 2 digit. Konten ini mungkin nggak bakal viral, tapi yang datang tuh bener-bener orang yang butuh dan siap bayar solusi dari lo. Keseimbangan antara keduanya ini nih kunci strategi konten yang pintar. Oke, fondasi udah, strategi udah, taktik juga udah. Tapi semua itu nggak ada artinya kalau kita nggak pernah mulai. Dan inilah rintangan terbesar yang dihadapi hampir semua orang. Bagian paling susah dari semua perjalanan ini. Benar banget. Yang paling berat itu bukan bikin konten yang sempurna, bukan juga tugas yang ribet, tapi ngumpulin niat dan keberanian buat nekan tombol rekam. Untuk pertama kalinya. Momentum itu segalanya. Sekalinya lo berhasil nekan tombol itu, rintangan terbesarnya udah lewat. Jadi udah deh, jangan kelamaan mikir, mulai aja. Dan pas lo mulai, pahami juga grafik ini. Awalnya, mungkin lo ngerasain keberuntungan pemula. Semuanya terasa gampang. Tapi abis itu, siap-siap masuk ke lembah keputusasaan. Di fase inilah progres terasa lambat banget dan rasanya pengen nyerah. Disinilah kebanyakan orang gagal. Mereka berhenti, padahal kalau aja mereka terus maju sedikit lagi, mereka bakal ngerasain yang namanya pertumbuhan eksponensial. Dan ini pengingat terakhir yang paling penting. Kegagalan yang sebenarnya itu cuma terjadi pas lo berhenti nyoba. Selama lo terus belajar, terus adaptasi dan gak nyerah, lo tuh gak akan pernah benar-benar kalah. Ini tuh permainan soal ketahanan. Jadi cetak birunya udah ada di tangan lo nih.
mulai dari fondasi, karisma, dan positioning, sampai strategi spektrum kreator dan taktik konten. Sekarang, pertanyaan paling pentingnya balik lagi ke lo. Dengan semua ini, kisah unik apa yang bakal lo ceritain ke dunia?